Welcome back to my channel teman-teman. Jadi sekarang kita terusin serial ngomongin sistem desainnya. Jadi sebelumnya kita udah bicara tentang reliability ya. Di episode ini kita akan coba bahas apa itu scalability, oke? Jadi ini topik yang pengen gue bawa teman-teman di bagian atau part of scalability ini. Jadi yang pertama gue akan coba bahas what is scalability. Apa itu scalability gitu ya, definisi dari scalability yang gue maksud itu apa sih. Terus coba describing the load, jadi apa itu load gitu ya, biasanya disebut sebagai workload juga teman-teman. Terus gue juga coba share tentang Twitter system design, jadi gimana cara Twitter ngedesain sistemnya mereka untuk menampung tweet yang dibuat oleh user gitu ya, dan menarik atau mendapatkan tweet gitu ya, terus hasilnya jadi sebuah timeline per usernya gitu ya. Nanti gue coba share tentang itu, yang mana itu sebenarnya dituangkan juga di bukunya di DIA teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat, lo bisa lihat juga di bukunya di DIA. Terus gue juga coba describing the performance ya, apa itu performance. Terus gue coba berikan contoh-contohnya gitu ya, performance dari suatu sistem gitu ya. Terus gue juga coba share tentang measuring the performance. Jadi gimana cara kita bisa mengukur performa dari sebuah sistem gitu ya, menggunakan ya di sini ada a little bit basic of math ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang matematika juga sedikit, termasuk apa itu percentile, apa itu median gitu ya, terus apa itu terus kita juga coba lihat apa namanya diagram histogram gitu ya. Kita coba interpretasi grafik histogram gitu ya. Nanti kita coba lihat. Terus gue juga akan coba jelasin mengenai tail amplifications dan apa impactnya ke performance sistem teman-teman. Oke. Nah terus setelah itu gue juga akan coba jelasin tentang NALSD sedikit ya, Non-Abstract Large System Design. Jadi ini satu konsep yang dibawa oleh Google, dia tuangkan di bukunya SRE Workbook, kalau nggak salah chapter 12 ya. Jadi intinya adalah gimana cara Google bisa mendesain sistem sekompleks itu gitu ya. Padahal mereka tuh nggak langsung bikin sistem sekompleks itu gitu. Jadi mereka percaya bahwa sistem desain itu adalah proses yang iteratif dan implikatif gitu. Jadi dia coba buat, coba terapkan, kalau perlu scaling gimana cara scalingnya gitu, dan itu terus iteratif gitu ya sampai jadi sistem yang sekompleks sekarang gitu. Oke, tapi nanti detailnya di bagian NLSD. Terakhir gue juga akan coba jelasin scalability EKF Cube ya, EKF Scale Cube seingat saya namanya. Jadi kalau yang NLSD itu adalah non abstract, artinya kita mesti dapat hasil konkretnya gitu ya, berapa resource yang dibutuhkan untuk scale atau meningkatkan nilai reliabilitas dari sistem kita gitu ya. Jadi ada angkanya gitu ya, misalkan request 10.000 concurrent user perlu 3 virtual mesin gitu ya, dengan masing-masing 4 core CPU dengan 32 GB RAM misalkan. Nah, terus kalau kita mau scaling harus nambahin lagi 5 virtual mesin yang sama speknya misalkan. Nah itu non abstrak teman-teman, jadi kita dapat nilai konkretnya berapa gitu ya. Nah ada juga di abstract way-nya untuk mengukur scalability teman-teman. Jadi bisa pakai AKF Scale Cube. Jadi di situ nanti teman-teman bisa nge-compare secara cepat gitu ya, apakah sistem A ini lebih scalable daripada sistem B gitu ya. Nah itu bisa di-compare dengan cepat dengan di abstract way gitu ya. Jadi kita nggak ngitung gitu, kita cuma mengukur bahwa oke, ini more scalable than the other system gitu. Cuman gitu aja gitu ya. Oke, itu outline topik kita kali ini. Nah sekarang gue akan coba jelasin apa itu scalability teman-teman. Nah kalau kita nge-refer ke bukunya di DIA, even if a system is working reliably today, which is sebelumnya kita bahas tentang reliability ya, that doesn't mean it will necessarily work reliably in the future. Jadi sistem kita tuh udah reliable banget sekarang gitu ya, responsnya cepat, nggak nge-return error gitu ya, terus apalagi tuh desainnya oke misalkan ya, ini kita bicara desain juga gitu. Jadi it's pretty work today gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan sistem kita sekarang gitu ya. Tapi apakah itu berarti sistem kita akan bisa bertahan sampai maybe 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dengan asumsi user atau pengguna kita tuh bertambah terus? Belum tentu gitu ya. Jadi scalability yang dimaksud di buku dia adalah gimana caranya si sistem ini bisa punya kemampuan untuk mengadaptasi dengan load yang naik gitu, workload yang naik gitu. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi klien 1 request ke service kita, masih berhasil gitu ya. Ketika ada 3 klien, ternyata service kita malah ngehang gitu. Ini contoh aja ya teman-teman, ini contoh aja. Jadi intinya adalah ketika kita nambahin load yang lebih banyak gitu ya, which is 3 lebih banyak daripada 1 kan. Kita nambahin 3, ternyata service kita malah ngehang gitu. Nah berarti
dalam hal ini service kita scalability-nya ya buruk gitu. Ya, kebayang ya. Jadi scalability yang dimaksud di bukunya DDI itu seperti ini teman-teman. Nah, ini sekalian gue pengen jelasin tentang apa itu load atau workload yang dimaksud ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman lihat di sini ya, jadi oke, dengan 1000 concurrent request gitu ya dari klien ke kita, sudah ditambah RTT, sudah ditambah processing time, terus ditambah RTT lagi. Jadi RTT itu waktu yang dibutuhkan dari poin si request gitu ya sampai nyampe ke server kita, sampai nyampe ke infrastruktur kita gitu ya, itu adalah RTT teman-teman. Nah, response time adalah waktu yang diperlukan oleh si klien dari mulai request sampai dia nerima responsnya gitu. Oke? Nah, semakin lama response time semakin buruk kan? Ya, lo nge-request sesuatu ke server misalkan gitu ya. Terus lo nungguinnya harus 2 menit, 3 menit. Menurut gue kayaknya nggak oke gitu ya aplikasi yang kayak gitu kan. Nah, itu kita coba reduce response time sekecil mungkin gitu ya. Nah, pada saat 1000 concurrent request, oke, dia punya response time X lah katakanlah ini gitu ya. Nah, tapi ketika concurrent requestnya naik gitu jadi 10.000, ternyata response time-nya malah jadi gede, malah jadi membesar gitu ya. Nah, kalau kita lihat membesarnya itu ada di bagian processing time teman-teman. RTT-nya masih sama nih. Oke. Jadi waktu tempuhnya masih sama gitu ya. Yang berbeda adalah processing time yang makin lama. Nah, ini disebut sebagai workload teman-teman. Jadi penambahan beban kerja sehingga processing time-nya itu jadi makin lama gitu. Oke, kebayang ya. Nah, scalability adalah kemampuan untuk mengadaptasi terjadinya workload yang seperti ini gitu. Jadi kalau scalability kita bagus dengan walaupun maksudnya baik dengan 1000 request ataupun 10.000 request, harusnya processing time-nya akan bisa ya kurang lebih sama gitu ya, relatif sama, tidak melebar seperti ini gitu ya. Ini mungkin hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, tidak seperti ini teman-teman. Oke, atau in certain case gitu ya, bisa jadi memang ini tuh adalah kejadian normal dan nggak bisa di-upgrade lagi misalkan gitu ya. Tapi intinya adalah scalability adalah kemampuan si sistem untuk mengadaptasi supaya bisa achieve the best performance gitu ya dengan resource yang ada gitu. Jadi di scaling up gitu. Kebayang ya? Nah, contohnya ya kalau di bukunya di DIY itu adalah gambaran dari sistem desainnya si Twitter teman-teman. Jadi Twitter tuh punya feature yang sebenarnya teman-teman juga pasti familiar gitu ya. Kalau kita baca di bagian functional requirement-nya, Twitter punya 2 functional requirement. Pertama pada saat user nge-post tweet ya kan. Pada saat user ngebuat tweet gitu kan. Yang kedua adalah get all followy tweets. Jadi misalkan gue nge-follow ABCD misalkan. Nah, ketika gue lihat timeline gue gitu ya, lini masa gue gitu, mestinya keluarnya adalah semua post yang udah dibuat oleh si user ABCD, which is yang gue follow gitu kan. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, itu adalah 2 functional requirement yang diperlukan oleh aplikasi Twitter ya kan. Nah, ketika Twitter itu berjalan setelah bikin aplikasi dan dari user gitu ya, Twitter ngelihat bahwa by data non functional requirement yang mesti di-provide adalah ini teman-teman. Post tweet itu biasanya terjadi 4.600 kali, maksudnya 4.600 request per second in average. Peaknya di angka 12.000 request per second. Itu puncaknya gitu ya. Nah, sedangkan pada saat kita mau get follow tweets, itu yang terjadi adalah 300.000 request per second teman-teman. Yang mana itu gede banget gitu ya. Oke. Nah, ini yang mesti kita pikirkan gimana caranya kita bisa ngedesain sebuah sistem yang bisa nge-provide non-functional requirement ini gitu ya. Kalau fungsional kan ya obviously itu pasti di codingannya gitu ya. Pasti kita ngerjain di bagian flow dari aplikasinya. Kalau non-functional kan kita ngedesain gimana caranya, aplikasi udah berjalan lancar tapi kita pengen performanya juga tetap bagus gitu kan. Kita coba desain sistemnya teman-teman. Nah, Twitter menggunakan approach pertama teman-teman kayak gini. Jadi user create tweets and then go to the global tweets. Jadi dia punya satu database, let's say SQL lah ya, tabel relasional gitu. Dia punya satu table yang mana akan store the global tweets. Jadi semua tweet itu akan masuk ke situ semua. Terus nanti gua pada saat gua mau lihat semua tweet dari orang-orang yang gua follow gitu ya, gua akan nge-look up by followy ID gitu ya, by user yang gua follow ID gitu, user ID yang gua follow maksudnya gitu ya. Kita look up, cari semua tweetnya gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi satu tabel global tweet kita akan nyari di situ semua gitu. In each of user gitu. Jadi setiap single user itu akan nyari ke global tabel tweets tadi gitu ya. Nyari berdasarkan
semua user yang gue follow. Bayangin teman-teman, 300.000 request per second. Itu kan akan ya apa ya, bikin beban banget gitu ya di database kita. Apalagi write juga ya, pada saat kita ngepost tweet juga ke tabel yang sama, tabel global tadi gitu ya. Bayangin ada write and read di situ, kejadian yang sama, dan throughputnya juga lumayan besar gitu ya. Itu yang perlu dicatat gitu teman. Nah ternyata ketika Twitter menggunakan approach satu, jadi by the way Twitter itu udah menggunakan approach yang pertama ini, dan hasilnya adalah ini. Oke, pros-nya adalah simple. Oke, cuman ada satu global table gitu ya, yang mana itu bisa ngebantu dari sisi reliabilitas data gitu ya. Kita jadi langsung akses ke single source of truth-nya gitu. Nah, tapi kontranya adalah sistem cannot cope with the user load. Jadi semakin banyak user, ya lu bayangin lah ya, semakin banyak user kita akses write dan read ke tabel yang sama, ke database yang sama. Itu kan ya cukup horor gitu ya. Jadi at some point akan bottleneck gitu di situ. Nah, selanjutnya Twitter menggunakan approach kedua teman-teman. Jadi Twitter mengextend approach nomor 1 yang mana tetap punya global tabel gitu ya. Tapi nanti global tabelnya itu akan meneruskan membuat request untuk write lagi ke caching teman-teman. Kalau teman-teman udah paham ya tentang bagaimana cara cache bekerja gitu ya. Salah satu beberapa softwarenya ada kayak Redis, kayak Memcache gitu ya. Terus Dragonfly itu kan open source software untuk cache ya. Jadi setelah write ke global tweets, si service global tweetsnya akan ngirim request write lagi ke cache untuk every user teman-teman. Jadi every single of user di Twitter itu punya cache-nya masing-masing teman-teman. Nah itu nanti akan di-push sama si global tweets tadi gitu. Jadi nanti si orang gitu ya, si user gitu, gua pengen ngelihat home atau timeline gua nih misalkan, ketika gua klik timeline, nah gua akan akses ke cache punya gua gitu. Kebayang ya, yang mana isinya adalah post yang dari global tweets tadi gitu ya, yang udah dikasih dari follower gua gitu. Kebayang ya. Jadi gua nge-follow si ABCD misalkan. Terus si ABCD bikin tweet misalkan. Nah, setelah bikin tweet itu masuk ke global tweets kan. Nanti global tweets itu akan ngefilter lagi nih. Oke. Yang bikinnya adalah si ABCD. Followernya siapa aja nih si ABCD? Oh, followernya adalah gua adalah follower si ABCD tadi kan. Maka cache-nya gua akan diberikan data oleh si global tweets tadi gitu. Karena si ABCD bikin post tadi gitu. Bayang ya maksudnya ya. Gitu. Jadi every time gua pengen cek timeline gua gitu ya, lini masa gua akan ngecek ke cache gitu ya. Yang mana teman-teman ini berhasil nih teman-teman. Impactnya bagus banget gitu ya. Jadi read-nya akan lebih cepat gitu ya. Jadi instead of kita nyari di global tabel gitu ya, yang mana kalau let's say relational database gitu ya, yang mana kalau kita pakai index untuk nyari ID-nya itu kan time complexity-nya akan berada di log n ya kan. Kalau B3 ya, kalau kita pakai indeksnya B3 atau MRA3 itu in average kita dapatnya O log n ya kan. Sedangkan kalau kita pakai cache, kita tuh dapatnya O1 teman-teman. Ingat ya, cache itu kan pakai hash ya kan. Kita langsung akses ke certain memory, langsung dapat datanya, kita langsung dapat gitu ya. Itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nah kontranya teman-teman, itu more write load. Ya lo bayangin aja ya, jadi on average kan tadi kan kita punya request 4.600 request per second ya kan, on average. Terus kalau kita cek data Twitter gitu ya, yang mana rata-rata tuh punya 75 followers, oke lah masih sedikit gitu ya, rata-rata itu tahun 2012 gitu ya. Itu kalau kita kaliin teman-teman, 75 dikali 4.600 request per second. Nah sekarang berarti rata-rata write-nya akan menjadi 345.000 request per second. Ya, kebayang ya, jadi satu kali nulis oke 4.600, tapi kan dikali dengan jumlah si followernya teman-teman, ya kan? Karena akan dikirim lagi ke cache-nya si followernya tadi gitu, biar pada saat si orang yang mau baca, dia bacanya dari cache bukan dari global tweets tadi gitu, bayang ya? Maka jadi besar banget nih. Nah sekarang problemnya, gimana kalau yang nulis tweetnya itu adalah seorang selebritis teman-teman, yang punya followernya 30 juta, coba lu bayangin. Ya kan, setiap kali dia bikin tweet berarti si sistem harus ngirimin 30 juta kali gitu kan, 30 juta kali ke masing-masing cache of followernya gitu. Ya kan, itu akan sangat-sangat malah jadi beban gitu ya di bagian workload si write-nya tadi gitu ya. Nah ternyata kalau di bukunya di DIA gitu ya, sekarang itu Twitter itu ngadopsi hybrid approach. Jadi untuk beberapa celebrity dan certain of user,
apa namanya, kita gitu ya nge-follow akan baca dari global tweets aja gitu ya, supaya nggak usah nge-rate sampai ke 30 juta gitu ya. Nah untuk general user kita bisa baca dari cache internal kita gitu ya, kebayang ya. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu bagian dari sistem desain yang dilakukan oleh si Twitter teman-teman. Jadi dia punya approach kayak gini, oke, dia punya nilai reliabilitas kan, oke, kita masih bisa nge-serve user dan nggak ada problem dengan hal ini gitu ya. Ternyata at some point gitu ya, performanya jadi turun nih. Nah ingat ya tadi ya, performanya jadi turun nih. Gimana caranya kita bisa enhance lagi tadi gitu ya si performanya supaya user nggak keganggu gitu dengan workload yang tambah banyak ini gitu. Nah Twitter melakukan approach baru dari segi sistem mereka supaya performanya tetap bagus gitu ya. Yang mana dia ngerubah desainnya gitu ya, ngerubah cara write dan read datanya gitu. Jadi seperti ini. Nah seperti itulah cara scalability bekerja juga teman-teman. Jadi nggak cuman sekedar vertical scaling, horizontal scaling gitu ya, nggak cuma segitu aja. Tapi kita mesti mikirin juga tentang arsitekturnya teman-teman. Ya, bayang ya. Nah, gimana sih cara si Twitter bisa identify bahwa oke, ini saatnya kita ganti nih cara bacanya, instead of baca dari global tweet database tadi gitu ya, kita pindah ke scenario yang kedua nih, approach yang kedua, yang mana kita bikin cache di masing-masing user, terus masing-masing user baca dari cache-nya masing-masing gitu ya. Nah, gimana cara Twitter itu realize bahwa ini harus dilakukan gitu ya. Nah ini karena ini teman-teman, describing the performance. Jadi kita mesti ngerti nih performa yang dimaksud gitu ya. Jadi pada saat apa sih kita mesti scaling up teman-teman. Nah caranya sebenarnya ada beberapa cara gitu ya untuk mengidentify-nya gitu. Yang pertama adalah ketika increase load parameternya naik, dalam kasusnya si Twitter berarti ketika post tweetnya tuh naik gitu ya, awalnya ada 1000 request per second, terus naik 2000, naik 3000, naik 10.000 gitu ya, naik 15.000 misalkan. Itu ketika load parameter naik tapi sistem resource-nya sama, CPU-nya sama, memorinya sama, network-nya sama, arsitekturnya nggak berubah gitu ya, sama. Nah, gimana sih sistem itu react terhadap load parameter yang naik tadi gitu? Apakah semakin lemot, apakah semakin banyak errornya misalkan gitu ya, apakah semakin banyak terjadi inkonsistensi misalkan kalau stateful misalkan ya si aplikasinya. Nah itu yang perlu teman-teman lihat juga, yang perlu teman-teman ukur juga mengenai observability. Oke, yang kedua adalah when you increase load parameter, ketika kita punya parameter load yang, maksudnya workload yang naik gitu ya, berapa banyak sih resource yang dibutuhkan supaya performanya itu tetap sama seperti load parameternya sebelumnya gitu, seperti load parameter sebelumnya sebelum naik gitu, bayang ya. Jadi harus berapa banyak sih kita kasih supaya performanya tuh nggak berubah gitu seperti awalnya gitu ya. Kalau di diagram ini nih teman-teman, nah ini mau 1000 request, mau 10.000 request gitu ya, si processing time-nya mesti sama nih teman-teman. Nah gimana caranya kita masukin resource baru gitu ya, atau apapun itu gitu ya, kita masukin sesuatu ke sini supaya processing time-nya sama antara yang 1000 concurrent request dan 10.000 concurrent request. Oke lah, misalkan nggak mungkin sama nih, misalkan gitu ya, misalkan nggak mungkin sama, ya at least bisa memperbaiki performanya gitu ya, tidak sampai 2 kali dari 1000 concurrent request ini gitu ya, kebayang ya maksudnya ya. Nah itu yang dilakukan oleh si Twitter teman-teman, jadi mereka describing the performance juga gitu ya. Oke, ternyata seperti gue jelasin tadi nih, approach pertama cons-nya adalah sistemnya nggak bisa cope nih, dia nggak bisa adaptasi sama kenaikan jumlah usernya gitu ya. Ternyata begitu udah masuk ke 5000 request per second, latensinya jadi, atau response time-nya jadi 10 detik misalkan, yang mana user nggak capable dengan itu gitu ya. Masa harus nunggu dulu 10 detik gitu ya, nongkrong dulu gitu, 10 detik baru muncul timeline, kan nggak mungkin gitu ya. Nah itu Twitter mengidentify hal itu, maka dia berpikir gimana caranya supaya ada solusi yang mana nanti akhirnya ke approach kedua ini. Itulah cara scalability dari si kasus Twitter tadi gitu ya. Nah tapi ya teman-teman, yang perlu teman-teman ingat, jadi measuring the performance itu, beberapa sistem itu punya definisi yang berbeda untuk sebuah kata performance teman-teman. Kebayang ya, misal di Hadoop misalkan ya, kalau lu ngomongin big data, salah satu performa yang dimaksud adalah throughput gitu ya, semakin besar throughputnya semakin bagus gitu ya. Atau di web service misalkan, di backend applications gitu ya, salah satu parameter performance adalah latensi teman-teman, semakin kecil latensinya semakin bagus gitu. Nah jadi selain teman-teman
ya tadi gitu ya, ngerti tentang gimana cara ngukur performance, teman-teman juga mesti ngerti nih bahwa yang diukur itu memang merepresentasikan performance dari sistemnya atau enggak gitu. Kebayang ya? Jangan-jangan yang kita ukur ini enggak berkaitan langsung dengan performa gitu. Ya, kebayang ya? Ngerti ya maksudnya? Misalkan availability misalkan, non error response misalkan ya. Mestinya kita nge-return 200 tapi ternyata dari level aplikasi mereturnnya selalu 404 misalkan gitu ya. Nah bisa jadi itu memang bukan karena performance teman-teman, ngerti ya maksudnya. Tapi karena memang functional requirement-nya nggak bekerja gitu, dari software-nya memang nggak bekerja gitu. Jadi mau di-tune seperti apapun gitu ya, si servernya, si infrastrukturnya gitu ya tetap nggak akan naik performance-nya gitu karena memang secara fungsionalnya aja udah belum kerja gitu ya, belum sesuai gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi again gue katakan bahwa selain teman-teman tahu caranya, teman-teman juga mesti cari ukuran performance yang dimaksud oleh sistem teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman punyanya backend aplikasi ya berarti apa nih definisi performanya ini apa nih? Apakah latensi, apakah throughput juga gitu, apakah saturation, apakah apapun itu gitu ya. Jadi teman-teman mesti define juga nih apa ini, maksudnya apa itu performance yang dimaksud. Oke? Nah, setelah teman-teman cari gitu ya, bukan cari sih, tentukan gitu ya definisi dari apa itu performance dari sistem teman-teman gitu ya, apakah itu throughput, apakah itu latensi gitu ya. Teman-teman mesti gather the data kan, teman-teman mesti ngumpulin datanya, mesti ngumpulin matriksnya, terus setelah kumpulin matriksnya, coba teman-teman display gitu ya. Nah, seringkali teman-teman, performance yang dimaksud teman-teman itu punya nilai non konstan teman-teman, sepanjang waktu. Ngerti ya? Kayak latensi per waktu kan beda-beda kan, bisa jadi detik ini latensinya berapa, 5 detik kemudian latensinya berapa, itu kan beda-beda gitu kan, termasuk throughput juga beda-beda gitu kan. Nah jadi daripada kita berpikir bahwa oke, performa ini adalah satu single number outputnya gitu, contoh misalkan performa latensi dari sistem gua adalah 80 milisecond misalkan, itu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya, selalu 80 milisecond aja terus, kayaknya nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita coba tampilkan as a distributions of value. Jadi nilainya pasti terdistribusi teman-teman, dan nanti bisa kita sajikan dalam bentuk histogram. Oke, teman-teman coba recall balik ke matematika dasar ya tentang histogram teman-teman. Nah ini gue udah bikin gue udah masukin ya maksudnya ya, gue udah masukin salah satu contoh di bukunya di DIA halaman 14. Itu ada salah satu diagram histogram teman-teman ya, yang mana ini merepresentasikan response time dan jumlah request. Oke, nah gue mau cerita dikit nih teman-teman. Jadi si abu-abu ini menandakan satu request, merepresentasikan satu buah request. Oke, si bar abu-abu ini nih. Nah berarti teman-teman, bar abu-abu yang di bawah garis average ya adalah request yang response time-nya lebih cepat dari rata-rata waktu, dari rata-rata response time-nya maksudnya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi average ini menyimbolkan rata-rata response time yang dimiliki oleh si sistem ini nih. Kebayang ya. Maka yang di bawah average itu bagus teman-teman. Yang di bawah average itu artinya response time-nya lebih cepat daripada rata-rata biasanya gitu. Nah sedangkan yang di atas rata-rata, yang di atas rata-rata itu adalah response time yang di atas rata-rata atau lebih lama dari rata-rata. Oke, yang ini yang perlu kita concern ya sebetulnya teman-teman. Kebayang ya maksudnya ya. Nah 99 percentile ini sama teman-teman, cuman posisinya instead of P50 which is median gitu ya, median itu kan nilai tengah ya, average itu rata-rata. 99 percentile itu sama sebenarnya, cuman dia geser nih dari median, dari nilai tengah. Gue balik dulu ya sebentar ya. Jadi tadi ada average, ada median itu nilai tengah. Jadi semua bar abu-abu yang di bawah titik-titik median ini berarti adalah semua request yang semua request yang lebih cepat daripada nilai tengahnya atau dari mediannya gitu. Kebayang ya? Misalkan ada latensi 10, 15, 17, 20, 21. Berarti mediannya kan 17 ya kan? Nah, berarti mediannya 17 berarti berapa tadi ya? 10 ya? 10 sama 15 tadi itu kan di bawah median ya kan? Yang mana lebih cepat dalam hal latensi ya, lebih cepat daripada si 17 tadi gitu. Bayang ya, ini juga sama nih teman-teman. Jadi semua bar abu-abu yang di bawah median berarti lebih cepat daripada mediannya. Nah yang di atasnya itu berarti lebih lama daripada mediannya.
Nah, 95 percentile, 99 percentile juga sama konsepnya teman-teman. Cuman kita geser daripada mediannya di tengah-tengah, kita geser ke 95 sama 99. Bayang ya? Maksudnya ngerti ya maksudnya ya. Nah, kalau ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi seperti yang dari kanan gitu ya, seperti yang kanan ini gitu ya. Well, ini sebenarnya nggak merepresentasikan yang kanan, cuman bentukannya jadi kayak gini gitu nanti ya. Bentukannya dia kayak yang kanan ini gitu. Yang oranye ini adalah 99 percentile. Jadi yang di sebelah kanan oranye ini ya, ini berarti adalah jumlah response time yang di atas dari 99 percentile-nya gitu. Kebayang ya. Jadi lebih lama daripada 99 percentile-nya. Ngerti ya maksudnya ya? Yang 95 juga sama. Berarti ini tengah-tengah median. Tengah-tengah median. Berarti yang sebelah kiri dari median adalah semua response time yang lebih cepat daripada mediannya. Yang sebelah kanan ada yang lebih lama. Ngerti ya? Jadi kita mesti concern sama yang di kanan ini sebetulnya. Gimana caranya si kurvanya gitu ya, dari kayak gini gitu ya, jadi kayak gini gitu. Bayang ya. Jadi mepet yang sebelah sininya tuh mepet ke kiri gitu ya, supaya performa sistem kita bagus gitu. Nah oke, teman-teman udah gather the matrix gitu ya, teman-teman udah definisikan apa itu performa yang dimaksud gitu ya, terus gathering the matrix, display the matrix, coba evaluasi gitu ya bahwa sistem ini harus di scale atau enggak gitu ya. Nah ternyata decide oke, kita mesti upscaling si sistem kita ini misalkan gitu ya. Nah apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah biasanya kalau di sistem design gitu ya, gimana cara kita scaling? Ada beberapa cara sebetulnya. Pertama ada re-architecture. Jadi ya kita ngubah rangkaian arsitektur seperti yang dilakukan si Twitter tadi gitu ya. Well sebenarnya selain re-architecting si Twitter juga nambahin scale up resource kan, nambahin si case tadi kan, nambahin resource case tadi. Well intinya ada dua ini teman-teman, re-architecture. Nah biasanya pakai shared noting architecture. Jadi shared noting architecture itu gini, jadi kita nambahin load balance di atas gitu ya. Distribute the load gitu ya, pakai load balance di on top of the service-nya teman-teman. Jadi backend service kita misalkan ya, kita replicate jadi 3, jadi 4, jadi 5 misalkan gitu ya. Nah sebelum masuk ke service kita pakai load balancing dulu di atasnya gitu ya. Jadi nanti si load balancing ini akan nge-load balance atau distribute the load gitu ya ke service kita. Nah itu disebut sebagai shared noting teman-teman. Jadi distribute the load between the services gitu ya. Nah itu disebut sebagai shared noting architecture. Nah atau oke, secara arsitektur nggak ada masalah gitu ya, cuman kita perlu scale up resourcesnya aja nih. Bisa jadi 3 cara teman-teman, bisa jadi vertical scale. Jadi awalnya kita pakai mesin yang 2 core 4 GB RAM misalkan. Nah vertical scale ini berarti kita move ke more powerful machine, kita upgrade ke yang 8 core RAM-nya 32 misalkan. Jadi si aplikasi kita pindahin ke mesin yang lebih powerful. Itu juga bisa. Atau yang kedua horizontal scale. Kalau kita punya shared noting architecture gitu ya, tadi kan di atasnya load balance gitu ya, kita punya backend ada 3 misalkan. Ternyata ini udah seiring meningkatnya jumlah user kita, 3 backend ini aja udah nggak cukup nih, latensinya udah terlalu tinggi gitu ya misalkan gitu ya, performa kita udah terlalu down misalkan, tambahin lagi aja gitu ya, jadi 5, jadi 6, jadi 7 gitu ya, karena nanti load balance yang akan nge-distribute si loadnya ke masing-masing aplikasi kita gitu ya, kebayang ya. Nah atau mixture of it, jadi ya lo vertical scale si aplikasinya, lo juga tambahin si resource-nya gitu ya, nambahin si virtual machine atau nambahin si mesinnya gitu ya, bayang ya. Jadi ini ketika teman-teman mau decide, oke, kita mesti scaling gitu ya, ini adalah beberapa cara untuk bisa nge-scaling gitu ya. Tentunya based on data dulu gitu ya, teman-teman mesti measuring the performance dulu. Baru teman-teman kalau setelah itu gitu ya, baru teman-teman decide, oke, kita perlu scale up atau enggak gitu. Oke, setelah teman-teman gather the matrix, terus baca matrixnya gitu kan, terus teman-teman decide nih, oke, gue mau upscale sistem gue nih misalkan gitu ya. Tapi secara arsitektur nggak ada yang salah nih, menurut gue ini oke-oke aja secara arsitektur gitu ya. Dan kalaupun harus ganti ini akan a lot of time cost gitu ya, akan banyak waktu yang terbuang nantinya gitu ya. Gue pengen scale up dari resourcesnya aja gitu ya. Oke, lu memutuskan untuk vertical scale misalkan gitu ya, lu pindah ke more powerful machine gitu ya. Nah pertanyaannya adalah seberapa powerful mesin yang baru nanti gitu ya, paham ya maksudnya ya. Misalkan gue mau upgrade nih, awalnya 2 core 4 GB of RAM dan lu pengen scale up resource gitu ya, masih seberapa besar sih lu scale up gitu ya, apakah ke 4 core 16 GB ataukah perlu ke 4 core 32 GB gitu ya, paham ya maksudnya ya. Harus sampai mana nih scaling up si vertikalnya gitu ya.
Nah, kalau teman-teman melakukan atau decide horizontal scale gitu ya, adding more resources gitu ya, gue pengennya pakai spek mesin yang sama, tapi gue tambahin aja nih si node-nya atau servernya misalkan gitu ya. Eh, pertanyaan yang muncul juga kurang lebih sama teman-teman. Mau seberapa banyak resource yang mau lu tambahin ke sistem lu sekarang gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nah sebenarnya kedua permasalahan tadi itu kurang lebih sama teman-teman. Itu mempertanyakan mau sampai mana atau mau sejauh mana kita scaling up teman-teman. Paham ya? Karena bisa jadi kita melakukan overscaling gitu ya, terlalu overkill gitu scaling kita gitu ya, dan yang mana akan menimbulkan ketidakefektifan atau ketidakefisienan dari biaya sebetulnya gitu ya. Paham ya? Apalagi kalau teman-teman sewa gitu kan. Nah sebenarnya kedua permasalahan tadi gitu ya, atau permasalahan sampai mana upscaling tadi, itu bisa dijawab dengan ini teman-teman, NALSD, Non Abstract Large System Design. Nah ini satu konsep yang dibawa oleh Google, dia tuangkan dalam buku SRE Workbook ya, kalau teman-teman mau baca, itu ada di chapter 12. Nah sebenarnya di NLSD ini tuh si Google cerita tentang journey-nya bikin sistem desain sampai sekompleks sekarang gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa sistem desain itu adalah sesuatu yang sebenarnya iteratif gitu ya, dan bisa diimplementasi secara langsung, ada bentuk konkretnya gitu loh, ada angkanya. Maksudnya angka tuh jadi oke, kayak pertanyaan tadi gitu ya, kita perlu nambah berapa node, oke sekian node gitu ya. Kenapa sekian node? Karena based on data seperti ini gitu ya. Nah itulah approach dari NLSD. Nah gue nggak akan deep in too much detail ke NLSD sekarang, karena teman-teman bisa lihat video tentang apa namanya detail of NLSD ya, atau teman-teman bisa baca bukunya, karena kalau gue jelasin di sini akan terlalu panjang gitu. Intinya adalah si Google ini nge-recap setiap data yang masuk gitu ya, jumlah lognya, jumlah log sampai jumlah data yang masuk gitu ya. Jadi si log tadi nanti dipecah gitu ya, oke ini integer berapa kilobyte, intinya dihitung gitu ya, bahwa setiap request yang masuk itu jumlahnya, bukan jumlahnya sih, besarnya berapa sih untuk setiap request yang masuk gitu ya. Terus nanti dia ukur dengan kapasitas mesin yang ada gitu ya. Oke ini kalau kita masukin a single machine itu capable nggak untuk dilakuin gitu ya, ngerti ya. Misalkan kalau kita masukin ke satu single server, jumlah sekian request ini bisa untuk berapa orang sih gitu ya. Nanti diukur sampai dapat angka teman-teman. Kurang lebih inti konsepnya seperti itu. Sampai nanti jadi sistem desainnya gitu ya. Oke. Ini contoh kasus sih Google Ads example pakai NLSD di bukunya SRE Workbook tadi gitu. Jadi Google cerita bahwa awalnya mereka tuh desain untuk Google Ads itu di single node. Coba lo bayangin, Google sebesar itu dia desain tetap dari single node dulu gitu ya. Kenapa? Karena menurut Google gitu ya, kalau memang single node itu udah capable ya kenapa enggak di single node aja gitu kan, itu lebih simple gitu kan, lebih mudah nanti nge-manage-nya juga gitu kan. Nah tapi ternyata setelah dihitung-hitung ternyata nggak bisa nih dengan single node approach gitu ya. Jadi Google Ads itu kan ngumpulin semua data search dulu gitu kan, data search, terus ada ads-nya gitu kan. Nah ads yang muncul gitu ya, itu adalah query log, terus kalau diklik itu nanti masuk ke click log gitu ya. Nah awalnya tuh semua data log itu tuh disimpan di single node approach ini gitu ya, jadi di satu server gitu. Nah ternyata nggak mungkin dilakuin nih berdasarkan data yang mereka punya gitu ya. Ketika dikalkulasi, oke nggak mungkin nih dilakuin di single server. Mereka pecah jadi beberapa node. Ada node untuk query logs, terus ada click logs gitu, terus ada query store, ada query map, ada click map dan sebagainya gitu. Nah ternyata dengan seperti ini aja ini nggak cukup juga. Dia upscaling lagi pakai log sharder. Nah ternyata setelah ini nggak cukup lagi nih, mereka bikin clustering untuk per setiap servisnya gitu. Jadi click logs punya clusternya, query log punya clusternya gitu ya. Terus mereka bikin setiap data center itu maksudnya mereka bikin datanya terdistributed gitu ya, terdistribusi gitu ya. Jadi ada yang di click map di data center 1, data center 2 pakai algoritma Paxos gitu ya. Itu nanti kita coba pelajari juga gitu ya. Intinya adalah Google pun nggak langsung ngedesain sampai sejauh ini juga gitu ya. Google akan selalu mempertimbangkan mana sih yang lebih simpel dulu gitu ya. Ketika use case-nya cocok dengan example yang ada, ya kenapa enggak gitu ya. Itu di Google Ads example. Nah, contoh ini bisa teman-teman baca di bukunya SRE Workbook ya, chapter 12 tadi. Juga penerapan dari NLSD ini teman-teman juga bisa baca di bukunya langsung gitu ya, karena akan terlalu panjang kalau gue jelasin di sini. Nah berikutnya adalah the abstract way to measure the scalability. Jadi teman-teman juga bisa mengukur seberapa scalable sih sistem yang teman-teman punya sekarang gitu ya. Tapi teman-teman pusing nih, nggak mau ngitung-ngitung, bukan nggak mau ya sebenarnya ya, belum ada waktu lah untuk ngitung-ngitung gitu ya seberapa scalable sistem yang kita punya gitu ya.
Caranya adalah pakai abstraksi aja. Nah, teman-teman bisa baca ini linknya. Jadi AKF Partners itu ngeluarin blog gitu ya yang cukup menarik teman-teman. Jadi dia bikin abstraksi tentang cara mengukur scalability teman-teman. Yang mana ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Sumbu X cerita bahwa semakin ke kanan itu berarti kamu semakin punya replications of the same service gitu ya. Ini yang tadi gue bilang shared noting architecture. Jadi kita punya beberapa back end, punya satu load balance gitu. Kebayang ya. Jadi service kita bisa banyak. Jadi kalaupun satu mati, yang lain siap ngehandle gitu ya. Intinya kayak gitu. Terus ketika teman-teman mau scaling gitu ya, awalnya 2 pengen jadi 3, ya udah tinggal tambahin node aja gitu ya, tinggal tambahin VM baru, node baru, pod baru, apapun itu gitu ya. Intinya tinggal tambahin aja gitu ya. Jadi untuk scaling gampang banget gitu ya. Nah, untuk Y axis itu diukur dari split by service. Jadi teman-teman punya service out misalkan, out sendiri, terus service checkout sendiri, misalkan service card sendiri gitu ya. Ini seperti microservice gitu teman-teman. Jadi instead of kita building satu monolith aplikasi gitu ya, semua autentikasi, checkout, card gitu ya, semuanya di situ gitu ya. Kalau kita scaling kan jadi semuanya ke scale gitu kan. Gimana kalau yang sibuknya cuman out doang, misalkan login doang yang lagi sibuk gitu kan. Ya kalau kita monolith ya mau nggak mau kita scaling up-nya semuanya gitu kan. Yang mana sebenarnya nggak mesti kayak gitu kan. Nah, itu kemampuan scalability-nya bisa diukur dari situ juga. Apakah teman-teman sudah splitting the service atau enggak. Nah, yang terakhir Z-axis itu tersegmen by customer. Itu bisa jadi lebih baik lagi. Misalkan customer yang di Indonesia punya punya klasternya sendiri gitu ya. Terus customer di Europe punya klasternya sendiri dan sebagainya gitu. Nah, itu lebih bagus lagi scalability-nya teman-teman. Nah, ini pro dan kontranya, teman-teman bisa baca aja gitu ya. Ini untuk X-axis, teman-teman bisa pause dan baca gitu ya. Sini untuk Y-axis, again teman-teman bisa pause dan baca gitu ya. Dan ini untuk Z-axis, oke? Nah, jadi itu aja teman-teman materi tentang scalability. Gue harap teman-teman benar-benar paham nih tentang apa itu scalability ya, dengan contoh kasusnya, dengan describing the performance gitu ya. Terus NLSD, gue juga jelasin sedikit tentang NLSD. Well, sebenarnya kalau teman-teman biar lebih paham gitu ya, lebih ngerti flow-nya si Google itu seperti apa tentang NLSD ini, teman-teman bisa baca di situ. Oke?